Oke. Ya, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi salim. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Siti Nurhayati, dan tak lupa kepada teman-teman, rekan-rekan saya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat jasmani rohani dan nikmat iman yang paling dinanti itu adalah nikmat ketika bisa melaksanakan Ramadan ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Amin Allahumma amin. Amin. Teman-teman, gimana? Sehat? Pada sehat? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Di sini saya akan menjelaskan lah, bercerita perihal barokah. Dari teman-teman ada yang tahu apa itu barokah? Cung? Aku tidak tahu apa tuh. Tahu. Apa? Tapi nggak bisa mendefinisikan. Gimana, Mbak? Mbak Zizah gimana? Tahu tapi nggak bisa mendefinisikannya itu loh. Oh gitu. Mas. Oke, Mbak. Makasih atas responnya. Menurut saya tuh barokah tuh ridho. Kenapa saya mendefinisikan ridho? Karena ketika kita menuntut ilmu tuh harus ada kata ridho. Yang sebuah hadis tuh menjelaskan tuh ridho Allah walidain. Berarti ridhonya Allah itu tergantung ridho orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung murkanya orang tua. Gitu. Paham? Paham nggak? Paham. Oke, lanjut ya. Jadi ada sebuah makalah tuh masih berkaitan tentang barokah. Barokah tuh menurut saya juga misterius juga sih, karena barokah tuh tidak bisa diartikan lah dengan spesifik lah gitu. Ada sebuah makalah. Definisikan, Pak. Oh iya itu maksud aku. Dari sebuah makalah tuh ada di dalam Alfiyah tuh wa fi latuni qala wa fi qatni wa qatni hatu adu qad yafi. Tuh masih berkaitan dengan barokah, tentang perihal ilmu laduni. Wa fi latuni qala wa fi kan utawi ilmu laduni qatni wa qatni hatu adu qad yafi iku banget sih. Jadi tuh ketika kita menimba ilmu tuh carilah barokah gitu. Ada juga yang mendefinisikan memanakan barokah itu ketika ilmu yang barokah itu adalah ilmu yang menjadikan seseorang meneteskan keringat dan darahnya dalam beramal dan berjuang untuk agama Allah. Jadi itu meskipun ilmu kita
sedikit, tetapi barokah tuh bisa mengajarkan masjid ke masjid, pesantren ke pesantren, itu namanya barokah, ilmu yang barokah gitu. Juga Imam Ghazali memaknai barokah itu dalam Al-Quran, langgengnya kebaikan kadang bertambah kebaikan ataupun kedua-keduanya. Jadi itu saya menafsirkan lah itu keistiqomahan dalam hal kebaikan gitu, menurut pandangan Imam Ghazali. Lalu saya akan bercerita tentang barokah perihal kiai ya. Ada sebuah kisah. Tahu Mbah Hasyim Asy'ari nggak, teman-teman? Tahu. Siapa coba? Pendiri NU. Oh, mantap Mbak Zakia. Itu nyantri di sebuah pesantren di Bangkalan, Madura ya kan. Namanya tuh Mbah siapa ya? Mbah Khalil Bangkalan. Tuh suatu ketika Mbah Hasyim Asy'ari tidur, lalu dibangunin kiainya, namanya Mbah Khalil ya kan. Itu kan biasanya kalau santri-santri dibangunin kan jam 3 ya kan. Nggih mboten leres mboten? Wah. Lara. Lalu suatu ketika Mbah Hasyim Asy'ari bertanya, "Yai, keng nopo? Ada apa dengan raut wajah Yai kok cemberut banget gitu bahasanya?" Lalu Mbah Khalil Bangkalan tuh ngeten loh cung. Biasanya kalau orang Jawa Timur tuh kalau manggil santrinya tuh kalau nggak cung ya le gitu. Ngeten loh, gini loh cung, cincinnya bunyai sampean tuh jatuh ke WC. Lalu Mbah Hasyim Asy'ari tanpa mengganti bajunya ya kan, baju, langsung mencari di WC, dengan merogoh sapi tank lah bahasanya, sapi tank. Lalu sudah ketemu cincinnya, lalu dikasih ke Mbah Khalil Bangkalan itu ya. Maka dari situ kan kita tidak tahu barokah tuh seberapa kita ilmu kita, tapi barokahnya tuh luar biasa tuh Mbah Hasyim Asy'ari. Ada suatu kisah lagi teman-teman, siapa ya namanya, Mbah Arwani Kudus. Tahu nggak teman-teman Mbah Arwani Kudus? Nggak tahu ya. Mbah Arwani Kudus tuh ulama besar loh teman-teman, ulama Al-Quran. Terus suatu ketika nyantri di Pompongan di Klaten. Suatu ketika namanya itu di Mbah siapa ya, Mbah siapa ya namanya lah, Klaten, Mbah Mansur nyantri di sana tuh. Suatu ketika Mbah Arwani pulang dari Jumatan bertiga ya kan, ada satu Mbah Arwani, yang kedua tuh temannya, pulang dari Jumatan sampai di pondok, lalu disuruh kiainya, le roan gue, kamu tahu roan nggak? Tahu. Nggak misterius lah di kalangan orang pondok, masya Allah.
Roan tuh suruh bersih-bersih lah. Ya. Roan le. Lalu Mbah Harwani tanpa mengganti bajunya langsung jebur ke sapi tank. Roan bersih-bersih. Dan dua temannya itu ganti baju dulu. Ini cerita dari Habib Muhammad Husain Al-Habsyi pada acara Khatmil Quran pada gerobokan. Ini cuma saya menceritakan aja, nggak langsung dari ceritanya. Maka dari situ kita cari barokahnya dari guru, ridho dari guru, gitu, teman-teman. Jadi kesimpulannya carilah ridho guru, maka kamu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga teman-teman ilmunya bisa bermanfaat kepada kalangan masyarakat. Amin Allahumma. Amin. Amin. Dari kesimpulan sini, kata-kata dari saya kecerdasan kalian tidak menjamin kesuksesan di kala mendatang. Ya. Gitu aja, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Bila fit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi